Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang metode harga pokok proses lanjutan dengan dosen pengampu mata kuliah kami, Bapak Mahameru Rosy Rahmatullah, SEMSI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, ada Bintang Farhansyah dengan NIM B200200311. Yang kedua, ada Yeni Septiani dengan NIM B200200316. Yang ketiga, ada Ananda Mira Febriana dengan NIM B200200321. Dan saya sendiri, Dela Purnawati dengan NIM B200209591. Nah, kan kita udah perkenalan. Selanjutnya yuk kita bahas materinya. Metode harga pokok proses lanjutan. Untuk materi kali ini akan dijelaskan lebih lanjut metode harga pokok proses yang telah memperhitungkan harga pokok persediaan produk dalam awal periode. Harga pokok persediaan produk dalam proses yang dihitung harga pokoknya pada akhir periode akan menjadi harga pokok persediaan produk dalam proses pada awal periode dan departemen produksi yang bersangkutan. Persediaan produk dalam proses awal. Dalam proses awal periode ini membawa harga pokok proses produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan pada periode sekarang. Untuk perhitungan persediaan produk dalam awal periode ini menggunakan dua metode teman-teman, yaitu yang pertama metode harga pokok rata-rata tertimbang dan yang kedua metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Kita lanjut ke submateri berikutnya ya, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Dalam departemen produksi pertama, biaya yang harus diperhitungkan dalam menentukan harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Maka akan ada rumus untuk menghitung harga pokok rata-rata tertimbang yang terdiri dari biaya bahan baku per unit, biaya tenaga kerja per unit, dan biaya overhead pabrik per unit. Untuk biaya bahan baku per unit yaitu biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja per unit yaitu biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik per unit, yaitu biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang, kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Kemudian lanjut ke submateri berikutnya, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen setelah departemen pertama. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, untuk menghitung harga pokok persatuan kumulatif produk yang dihasilkan departemen setelah departemen produksi pertama, perlu dihitung rata-rata harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya dan harga pokok rata-rata yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama yang bersangkutan. Akan ada rumus untuk menghitung harga pokok per unit produk departemen kedua dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang yang terdiri dari harga pokok produk persatuan yang dibawa dari departemen sebelumnya dan harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama.
harga pokok produk persatuan yang dibawa dari departemen sebelumnya, yaitu harga pokok produk per unit yang dibawa dari departemen sebelumnya dengan rumus harga pokok produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambahkan dengan harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Kemudian dibagi dengan produk dalam proses awal ditambahkan dengan produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Untuk harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama, yaitu dengan menjumlahkan biaya bahan baku per unit, biaya tenaga kerja per unit, dan biaya overhead pabrik per unit, maka akan menghasilkan total harga pokok produksi persatuan. Baik, selanjutnya yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, departemen produksi pertama. Di sini ada data produksi yang terdiri dari produk dalam proses awal sebesar 4.000 kg, kemudian dimasukkan dalam proses sebesar 40.000 kg. Jadi jumlahnya 44.000 kg. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke departemen kedua sebesar 35.000 kg dengan produk dalam proses sebesar 9.000 kg. Jadi jumlahnya sama, yaitu 44.000 kg. Selanjutnya masuk pada biaya yang dibebankan pada departemen pertama. Di sini ada harga pokok produk dalam proses awal dengan total biaya sebesar Rp4.920.000. Dan biaya yang dikeluarkan sekarang ada biaya bahan baku dengan total biaya sebesar Rp20.200.000 dengan biaya per kilogramnya Rp505. Kemudian biaya tenaga kerja dengan total biaya sebesar Rp29.775.000 dengan biaya per kilogramnya Rp750. Dan yang terakhir biaya overhead pabrik atau biasa yang disebut BOP dengan total biaya sebesar Rp37.315.000 dengan biaya per kilogramnya Rp940. Jadi jumlah biaya produksinya dengan total biaya sebesar Rp92.210.000 dan biaya per kilogramnya Rp2.195. Selanjutnya masuk pada perhitungan biaya. Terdapat harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen kedua. Ada harga pokok persediaan produk dalam proses awal sebesar Rp4.920.000 dan biaya penyelesaian produk dalam proses awal ada biaya bahan baku sebesar Rp0, kemudian biaya tenaga kerja sebesar Rp1.800.000 dan biaya overhead pabrik atau biasa disebut BOP sebesar Rp2.256.000. Jadi totalnya ada Rp8.976.000. Kemudian ada harga pokok produk dari produksi sekarang sebesar 31.000 unit dikalikan Rp2.195. Ada Rp68.045.000. Jadi totalnya ada Rp77.019.000. Kemudian ada harga pokok produk dalam proses akhir, ada biaya bahan baku sebesar Rp4.545.000, kemudian biaya tenaga kerja sebesar Rp4.725.000, dan biaya overhead pabrik atau biasanya disebut BOP sebesar Rp5.922.000. Jadi jumlahnya ada Rp15.192.000. Sehingga jumlah biaya yang dibebankan dalam departemen pertama ada Rp92.210.000. Tambahan bahan baku dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Pada umumnya, bahan baku diolah pertama kali dalam departemen pertama. Namun, yang sering terjadi dalam departemen produksi, bahan baku ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Tambahan bahan baku ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu yang pertama, tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Yang kedua, menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengonsumsi tambahan bahan baku tersebut.
Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang metode harga pokok proses lanjutan. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.